Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyiral muslimin rahimakumullah. Insyaallah pagi ini kita akan membahas tentang bertakwa kepada Allah adalah merupakan bekal yang paling utama dan satu-satunya bekal yang akan menyelamatkan kita dari azab api neraka. Oleh karena Rasulullah SAW menyatakan dalam sabdanya, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada. Jadi perintah takwa ini dalam Al-Quran sangat banyak. Bahkan dalam muqaddimah tadi sudah 3 ayat yang kita sampaikan tentang takwa. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan janganlah sekali-kali engkau mati illa kecuali wa antum muslimun, mati dalam keadaan berserah diri. Jadi banyak dalam Al-Quran tentang perintah kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah kejelekan dengan kebaikan. Tamhuha, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan atau kejelekan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaulah dengan sesama manusia dengan pergaulan yang baik, dengan akhlak yang mulia. Nah, ini ikhwatal iman hukumullah merupakan satu wasiat Rasul sebagai bekal kita dalam menjalankan hidup untuk menggapai sebuah kesuksesan di dunia dan akhirat. Maka yang pertama, ittaqillah, bertakwa kepada Allah. Nah, manusia di dalam menjalankan kehidupan ini pasti akan banyak melakukan kekeliruan, kekhilafan, kesalahan sebagai manusia biasa. Di mana manusia al-insan mahalul khata wa nisyan. Di manusia tempatnya lupa dan salah. Nah, oleh karena itu ketika kita melakukan kesalahan, ikuti dengan kebaikan. Artinya ketika kita sudah melakukan kesalahan, maka segera kita berbuat baik. Lalu wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ini dalam rangka hablum minan nas. Kita wajib menjaga tidak hanya kita hablum minallah saja, tetapi hablum minan nas. Sebab ketika manusia hanya membangun kebaikan dengan Allah sementara dengan manusia tidak, maka ini tidak sempurna. Ataupun sebaliknya. Nah, maka dalam hadis ini jelas bahwa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jadi bergaulah dengan sama manusia dengan pergaulan yang baik. Maka ini sebagai cerminan orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidaklah sempurna iman seorang ketika dia tidak berakhlak yang mulia. Karena
bagaimanapun Rasul menjadi hamba Allah yang mulia, karena Mang Rasul adalah orang yang berakhlak mulia. Maka kita ingin menjadi hamba Allah yang mulia, yang muttaqin, maka wajib untuk berakhlak mulia. Karena itu tidak sempurna iman seorang kalau rusak akhlaknya. Maka dalam satu riwayat Rasulullah SAW menyatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum li ahlihi. Jadi sempurnanya iman seorang adalah ketika dia adalah akhlaknya yang mulia. Nah, ikhwatal iman rahmatullah, kembali kepada judul adalah takwa. Secara bahasa takwa adalah menjaga diri. Secara bahasa takwa adalah berhati-hati. Maka di dalam surah Al-Mudaththir ayat 56 Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Dia adalah Rabb yang patut kita bertakwa kepadanya, patut kita takut kepadanya. Wa ahlul maghfirah, dan yang berhak memberikan ampunan. Jadi yang berhak memberikan ampunan adalah Allah Subhanahu wa taala azza wajal. Nah, berdasarkan ayat ini berarti hanya Allah sajalah yang berhak untuk ditakuti siksaannya. Kalau hari ini ada orang yang jahat, yang kejam, maka enggak mesti ditakutin. Karena yang harus kita takutin adalah Allah, yang tidak akan ada yang mampu untuk menahan azabnya Allah ketika manusia dilemparkan ke dalam siksaannya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, hendaklah Allah wajib ditaati. Jadi wajib Allah ditaati dan tidak dimaksiati. Ya, sebagaimana dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha. Ya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah. Wa ati'ur rasul, dan taatilah Rasul. Maka wajib mentaati Allah dan wajib untuk menjauhi larangan Allah atau tidak melaksanakan maksiat kepada Allah. Wajib diingat, jadi kita wajib untuk senantiasa mengingat Allah dan tidak boleh untuk melupakan Allah. Kita wajib untuk mensyukuri nikmat Allah dan tidak boleh untuk mengingkari daripada nikmat Allah. Ini adalah salah satu bentuk ketakwaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita ketika sakit baru ingat Allah, ketika sehat terkadang kita lupa. Hidup kita lebih banyak sehatnya daripada sakitnya. Insya Allah kita lebih banyak sehat ya daripada sakitnya. Ya, dalam satu pekan berapa kali kita sakit? Ya. Jadi sehatnya kita lebih banyak daripada sakitnya. Tetapi kadang-kadang kita tidak merasakan nikmat sehat ketika sehat. Dan nikmat sehat ini dirasakan ketika sakit. Mata lagi gini nikmat, lagi gini nikmat nih. Tapi ketika sakit lebih nikmat dirasakannya, nikmat hari ini yang kita rasakan sehatnya mata. Maka kenapa Allah memberikan sebuah ujian kepada kita agar kita
merasakan nikmat Allah. Coba kalau kita nggak pernah sakit mata, nikmatnya sehat itu tidak dirasakan. Tapi ketika kita sakit mata, subhanallah, nikmat sehat itu luar biasa. Gigi kita ketika sehat biasa saja sepertinya kita rasakan. Tapi ketika kita sakit gigi, nikmatnya sehat gigi itu sangat luar biasa. Nah, ikhwatal imanullah, maka wajib kita mensyukuri nikmat Allah dan haram ketika manusia mengkufuri daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita untuk senantiasa mengingat Allah. Bahkan Allah sudah mengatakan kepada kita, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingat, dengan mengingat Allah hati kita akan tentram, akan tenang. Jadi ketenangan batin bukan karena bergelimang harta, bukan karena jabatan kita yang tinggi, tapi dengan zikrullah, dengan ingat kepada Allah, hati kita akan tentram. Salah satu zikrullah adalah banyak kita membaca ayat Al-Quran. Karena seutama-utama zikir adalah tilawatil Quran. Nah, ya khatal imanullah, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, hakikat takwa adalah melakukan ketaatan kepada Allah. Melakukan ketaatan kepada Allah yang didasari dengan keimanan, dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan hakikat takwa. Jadi melaksanakan ketaatan kepada Allah yang dilandasi dengan keimanan. Jadi taatnya kepada Allah atas dasar karena iman kepada Allah. Iman itu kan tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Meyakini dengan hati, dan ini kerjaan hati itu pekerjaannya meyakini, mempercayai. Niat itu adalah pekerjaan hati, itu enggak kelihatan. Jadi kerjanya hati enggak kelihatan. Maka muncul wa iqraru bil lisan, diikrarkan dalam lisan, diucapkan dengan lisan. Apa yang diyakini dalam hati diucapkan melalui lisan. Amantu billah, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada para malaikat Allah, kitab-kitab Allah, para rasul Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada qadar baik dan buruk. Ini diucapkan melalui lisan. Ketika hanya diucapkan dengan lisan itu belum sempurna. Maka sempurnanya iman ketika diyakini dan diucapkan melalui lisan, wa amalun bil arkan, dibuktikan dengan perbuatan, dengan anggota badan. Orang yang berbeda antara ucapan dan perbuatan, maka ini adalah orang-orang munafik. Di hati dengan ucapan, di hati dengan perbuatan berbeda, ini orang munafik. Dulu orang-orang munafik mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada Rasul. Secara lisan dia ucapkan, secara perbuatan juga dia mengikuti pekerjaan cara orang-orang yang beriman. Ketika sahabat sholat, orang munafik pun sholat, tapi hatinya dia tidak beriman. Wa ma hum bimu'minin. Kenapa mereka mengatakan dan melakukan itu? Karena mereka takut diperangi, sehingga dia menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran. Ini orang munafik. Maka kita sebagai orang yang beriman
Dan cerminan orang yang bertakwa tentu selain kita meyakini di dalam hati kita, membenarkan di dalam hati kita, diucapkan melalui lisan kita, maka amalkan dengan anggota badan. Jadi sholatnya kita bukan karena berpura-pura dan yakin tidak ada yang berpura-pura, ya. Orang yang beriman dalam sholatnya betul-betul adalah merealisasikan apa yang dia yakini, bahwa sholat itu adalah wajib sebagai bentuk perintah Allah, dan caranya pun mengacu kepada uswah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.